Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Wah, sepertinya kurang semangat ya. Iya, Ibu ada sakit, Ibu. Mulai sakit dari kapan? 3 hari nih. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Ibu. Oke adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencananya. Ibu meminta salah satu adik-adik untuk membawakan kita dalam doa. Baik, Ibu, izinkan saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Sekiranya Engkau pimpin berkati, hanya terlemparkan berserah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelumnya Ibu mau bertanya kepada adik-adik, apakah di sini kalian sudah saling mengenal? Belum, Ibu. Oke, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Agnes Solinda Yolandala, biasa dipanggil Yolan. Ibu berasal dari Ende. Ya, silakan Baik, adik-adik. Ibu, saya perkenalkan nama saya Yohanes Joni Sopetologi. Saya berasal dari Ruteng, Ibu. Saya Ibu, nama saya Sufani Marus Utamor. Saya berasal dari Atambua, Ibu. Perkenalkan, nama saya Grisina Ramewila, saya asal Sabu, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Inaneri, berasal dari Sabu. Perkenalkan, nama saya Grisina, asal Bogor. Perkenalkan, nama saya Ronald Sodale, asal Roti. Oke, adik-adik, karena kalian sudah memperkenalkan nama masing-masing, sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok ini, Ibu mau kita melakukan sebuah gian terlebih dahulu. Apakah kalian setuju? Setuju. Di sini apakah ada yang mau memberi masukan mengenai game yang akan kita mainkan ini? Tepuk tangan saja, Ibu. Oh iya, satu orang bisa pimpin kah? Saya, Ibu. Ya, silakan. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 2 kali. Selamat siang, tepuk 1 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Sudah, Ibu. Oke, berarti semuanya konsentrasi ya. Iya, Ibu. Baiklah, jika semuanya sudah berkonsentrasi, apakah adik-adik ada yang mengetahui tujuan Ibu mengumpulkan adik-adik di sini? Tidak, Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan atau melaksanakan konseling kelompok. Apakah di sini adik-adik mengetahui apa maksud dari konseling kelompok itu? Tidak, Ibu. Nah, baiklah. Ibu akan menjelaskannya sedikit. Jadi, konseling kelompok ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari adik-adik sekalian yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi serta pemecahan masalah yang adik-adik miliki. Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Nah, dalam konseling ini juga ada beberapa asas yang harus kita taati. Di antaranya asas kerahasiaan, di mana konselor dengan konseli yang sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas. Dan asas kesukarelaan serta keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang sedang adik-adik hadapi. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membuat kesepakatan dalam kegiatan atau proses konseling kelompok berlangsung. Apakah dari adik-adik ada yang mau memberikan masukan atau pendapat? 45 menit, Ibu. ya, Ibu. 45 menit saya, Ibu. Oke. 30 menit saja. 40 saja, Bu. Mulai sih. Ya, Ibu, saya setuju untuk 40 Ya, menit. kita sepakati dengan waktu 40 menit ya, seperti yang dikatakan oleh adik Maura tadi.
Nah, langsung saja kita mulai proses konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tentang konseling kelompok tadi, di mana akan membahas masalah-masalah yang dialami oleh adik-adik sekalian. Masalah tersebut mungkin saja ada yang menyangkut dengan kehidupan pribadi, belajar, maupun di lingkungan sekitar. Silakan mungkin dari adik-adik ada yang mau menyampaikan masalahnya. Ibu izin silahkan. Ya, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Begini Ibu, saya memiliki masalah kurang percaya diri dan saya selalu gugup ketika saya berbicara di depan umum, terutama di depan kelas Ibu. Oh, jadi adik Tina ini memiliki masalah yang kurang percaya diri untuk tampil di depan umum Iya gitu. Ibu, iya Ibu. Oke, selanjutnya. Saya Ibu. Ya, silakan. Jadi begini Ibu, saya sering merasa minder dan malu ketika saya mau bergaul dengan teman-teman saya Ibu. Oh, jadi masalah yang adik Yulita rasakan ini di mana adik Yulita merasa minder dan malu ya? Iya Ibu. Oke, lanjut. Saya Ibu, Ya, silakan. kalau masalah saya sama dengan teman Agustina dan Agustina, di mana saya juga kurang percaya diri Ibu. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada? Kalau masalah yang saya alami Ibu, saya kurang yakin dengan apa yang saya miliki sehingga saya takut untuk memulai hal-hal yang baru. Saya Ibu, Oke. begini Ibu, masalah yang sedang saya hadapi ini hampir sama dengan teman Tina, di mana saya juga merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat maupun lingkungan luar Ibu. Oke, baiklah. Jika dari beberapa adik-adik sudah menyampaikan masalahnya, kalau menurut Ibu ada beberapa dari kalian yang masalahnya sama ya? Ya Ibu. Iya Ibu. Nah, seperti yang Ibu katakan dari awal tadi bahwa kita akan membahas salah satu permasalahan terlebih dahulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Kira-kira menurut adik-adik masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Agres Ibu. Agres Ibu. Agustina Ibu. Bagaimana dengan adik-adik lain sama juga? Iya Ibu. Nah, jika adik-adik semua sudah setuju, bagaimana dengan adik Tina? Apakah adik Tina mau bersedia mengungkapkan masalah yang sedang adik Tina hadapi? Ibu, saya bersedia untuk menceritakan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Ya, silakan adik Tina untuk menceritakan permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi yaitu saya selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara atau presentasi di depan kelas. Kalau hal itu saya menjadi tidak percaya diri ketika bapak atau ibu guru menyuruh saya untuk maju ke depan kelas. Hal itu sangat mengganggu pikiran saya Ibu. Terima kasih kepada adik Tina yang sudah mau menceritakan masalahnya. Sekarang Ibu mau memberikan kesempatan kepada adik-adik di sini untuk memberikan saran, tanggapan atau Terima kasih, masukan. Bu. Ya, silakan. Tanggapan atau masukan kepada adik Tina. Saya Ibu. Saya mau bertanya kepada teman Tina, apa yang teman Tina rasakan ketika teman Tina mempresentasikan di depan kelas? Yang saya rasakan itu saya merasa cemas, gugup, grogi dan sangat tidak percaya diri pada saat membawakan materi Ibu. Apa yang membuat kamu merasa grogi, gugup serta cemas? Ya, itu saya tidak bisa memberikan sanggahan, takut dan cemas saat menjawab pertanyaan dan takut ditertawakan oleh teman-teman sekelas. Ya. Tadi adik Tina menyatakan bahwa adik Tina merasa cemas serta grogi pada saat presentasi di depan kelas. Tetapi mengapa saat adik Tina berbicara di luar kelas, adik Tina biasa-biasa saja? Memang seperti itu Bu, jadi di saat-saat tidak presentasi saya merasakan baik-baik saja. Tetapi di saat saya presentasi saya merasa gemetar seperti itu Bu. Baiklah, Ibu mengerti dengan apa yang sedang adik Tina rasakan saat ini. Lalu bagaimana, apakah yang ingin adik Tina lakukan untuk masalah tersebut? Yang saya inginkan itu tuh Bu, saya pengen seperti teman-teman yang lain Bu, yang pada saat maju ke depan kelas untuk presentasi tidak merasakan kegugupan atau grogi Bu. Lalu apakah yang selama ini adik Tina lakukan sebelum kegiatan presentasi akan berlangsung? Hal yang saya lakukan itu Ibu, awalnya saya membaca materi, terus saya juga berlatih melakukan presentasi.
dari pernyataan adik Tina tadi, adik mengatakan bahwa adik Tina membaca materi terus melatih melakukan presentasi. Apakah hal tersebut sudah efektif? Belum Ibu, saya sudah berusaha tapi tetap saja Ibu, saya tetap grogi dan gugup Ibu dan kurang percaya diri Ibu. Nah, kamu berhasil Tina jika kamu tidak berlatih. Iya Juan, saya mau berlatih tapi saya selalu ragu Juan. Kenapa kamu ragu? Coba saja dulu sebelum memulainya. Betul itu Tina, seperti yang dikatakan oleh teman Juan tadi, kamu harus berlatih agar terbiasa dengan menjadi percaya diri. Walaupun kamu sudah membacakan materi tapi kamu tidak percaya diri, akan tetapi saja dan masalah yang kamu alami itu tidak akan selesai. Iya teman-teman, benar seperti yang kalian katakan. Ternyata memang selama ini saya berlatih kurang maksimal dalam meningkatkan saya punya kepercayaan diri. Nah, baiklah, adik Tina sudah menyadari bahwa usaha yang selama ini adik Tina lakukan ini belum maksimal. Lalu, apa yang sekarang akan adik Tina rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri adik Tina agar bisa tampil di depan kelas dengan percaya diri yang tinggi? Saya akan lebih giat berlatih kemampuan berbicara dan penguasaan materi saya, agar pada saat saya presentasi depan kelas saya tidak akan ragu dan grogi lagi. Saya setuju dengan kamu Tina. Kalau boleh saya kasih saran, mungkin kamu bisa melatih berbicara kamu itu di depan cermin. Dengan begitu rasa percaya diri akan muncul. Selain itu juga kamu pun harus mencoba untuk memberikan pendapat di mana saja. Dengan begitu kamu mungkin akan terbiasa untuk berbicara di depan umum. Wah begitu ya, saya akan mencoba berlatih di depan cermin. Wah, bagus sekali saran dari adik-adik sekalian, dan Ibu juga setuju. Nah, sekarang Ibu ingin adik Tina menuliskan rencana-rencana seperti apa saja yang akan adik Tina lakukan ke depannya untuk meningkatkan kepercayaan diri adik Tina. Baik Ibu. Silakan adik Tina menuliskannya. Sudah Ibu. Nah, baiklah, jika adik Tina sudah menuliskan rencana-rencana ke depannya, Ibu juga mau meminta bantuan kepada adik-adik semua agar bisa memantau setiap progres yang akan adik Tina capai nanti. Jika adik Tina lupa, mohon untuk diingatkan kembali ya. Iya Ibu. Nah, baiklah, kita sudah membahas permasalahan yang dialami oleh adik Tina. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua? Tidak ada Tidak Ibu. ada Ibu, sepertinya cukup Ibu. Oke, baiklah, jika seperti itu, bagaimana dengan perasaan adik Tina setelah kita membahas permasalahan yang dimiliki adik Tina tadi? Saya merasa lega Ibu setelah melaksanakan pemecahan masalah yang saya alami selama ini. Baiklah, jika begitu pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini, Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan membawakan doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya bimbingan konseling kelompok kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ini doa ini permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk adik-adik. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat siang. Selamat siang dan terima kasih Ibu.